Sepertinya jalan panjang dalam rangka untuk memperjuangkan status ijazah Pak Jokowi oleh Bang Rismon CS akan segera berakhir, disudahi dengan deadlock-nya jalur mediasi dalam sidang perdata gugatan ijazah Pak Jokowi dan juga proses pelaporan atau serampungnya Bareskrim melakukan identifikasi terkait dengan keotentikan ijazah. Apa artinya? Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Baik teman-teman, kita sudah melihat menyaksikan beberapa pasal-pasal atau kutipan-kutipan, potongan-potongan berita, news terkait dengan persoalan ini yang ketika kita susun layaknya pasal dia memberikan suatu gambaran besar terkait dengan masa depan, the end of this case, ya akhir dari kasus ini, kasus ijazah ini. Ya. Dan kita sudah bisa lihat misalkan deadlock-nya jalur mediasi dalam sidang perdata, dan berlanjutnya pada upaya perampungan Bareskrim untuk mengidentifikasi yang sudah 99% ya ada hasilnya. Dan kita lihat bagaimana keyakinan diri para lawyer dari Pak Jokowi itu menandakan bahwa ya seorang lawyer itu biasanya ketika ia membela kliennya, mereka harus yakin dulu posisi klien yang dia bela itu ada dalam posisi yang benar atau setengah benar, atau ada bagian-bagian yang benar, ada bagian-bagian yang keliru. Nah, kelihatannya dari persoalan ijazah ini posisi para lawyer itu sangat yakin ya, 99,9% bahwa mereka akan memenangkan perkara itu. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika Pak Jokowi juga sowan ke rumahnya Pak Kasmujo ya, Kasmujo atau siapa lebih persisnya secara ejaan, pembimbing akademik beliau ya, bukan pembimbing skripsi, pembimbing akademik yang tentu kalau kita bicara tentang soal pembimbing itu biasanya yang paling intens dalam konteks proses selama seorang mahasiswa itu berstudi adalah akademik ya. Mungkin itulah yang kemudian menjadi sesuatu yang khas ya, punya kesan tersendiri bagi Pak Jokowi ya. Sekali lagi karena seorang pembimbing akademik itu lebih dekat daripada pembimbing skripsi ya, lebih dekat karena dianggap sebagai orang tua. Nah, kita lihat kunjungan Pak Jokowi ke rumah Pak Kasmujo itu memiliki arti penting, pesan strategis bahwa itu merupakan penguatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi kepada Pak Kasmujo agar supaya kuat tabah menghadapi karena nama beliau terseret ya, terikut serta dalam konteks persoalan hiruk pikuknya dinamika masalah pembuktian ijazah asli atau tidaknya. Ini yang kemudian muncul di ruang media publik bagaimana Pak Kasmujo sebenarnya secara personal tidak siap karena memang tidak pernah berurusan apalagi di usia beliau yang sekarang ini, tetapi secara moral kedatangan Pak Jokowi itu ingin mengatakan bahwa Bapak mesti kuat dan ada banyak tim yang akan membantu mempersiapkan segala sesuatu. Ya, Bapak hanya bisa cerita tentang sisi kebenaran ya. Katakan saja kebenaran, iya atau tidak. Itu sudah lebih dari cukup. Sisanya akan diselesaikan oleh tim lawyer dan mereka-mereka. Bahkan juga UGM kabarnya sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk membackup ya, support system terkait dengan perhadapan beliau ketika dilibatkan dalam proses peradilan. Tetapi Pak Jokowi mau mengatakan bahwa terkait dengan apa yang disampaikan tidak ada kebohongan-kebohongan yang sedang diproduksi. Jadi ya sejauh kebenaran itu ada, ya, itu semuanya akan ringan, segala sesuatu akan mudah untuk disampaikan, tidak harus berpikir, tidak harus membangun strategi, cukup katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Maka segala sesuatunya itu tidak akan menyulitkan lagi kondisi Pak Kasmujo dalam hal ini. Ya, jadi saya melihat bahwa arti penting kehadiran Pak Jokowi di rumah beliau itu juga menandakan bahwa 58% ya orang akan mendukung Pak Kasmujo dalam kaitannya dengan perkara perdata atau bahkan ketika terseret pada kasus pidana. Nah, di sini penting sekali ya, artinya Pak Jokowi perlu soan, perlu hadir lebih dekat
dan memberikan dukungan moral, menguatkan bahwa kita bersama-sama ya. Orang bilang, peribahasa mengatakan satu dua orang, kebenaran itu tidak perlu harus dibicarakan oleh banyak pihak ya. Kebenaran itu cukup dikatakan satu orang, dua orang, ya itu sudah bisa melegitimasi suatu kebenaran. Bahkan kebenaran itu sendiri pada sejatinya tidak perlu harus mendapatkan dukungan dari satu dua orang ya. Tapi kebenaran yang asli didukung oleh satu dua orang yang berkaitan langsung dengan persoalan kebenaran itu akan mengungguli mayoritas mereka yang berada pada posisi yang tidak benar. Di posisi ini sudah jelas sekali, tegas sekali untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi punya keyakinan yang sangat tinggi sekali bahwa ia dapat membuktikan keaslian ijazahnya dan proses-proses yang legitimit yang dilakukannya. Dan Pak Jokowi di titik ini mengatakan bahwa tidak ada proses berhenti atau menolak, bahasa sederhananya menolak damai. Mengapa menolak damai? Karena penolakan ini berkaitan dengan aspek pembelajaran hukum ya, aspek pembelajaran bagaimana menghargai martabat ya, harkat dan martabat orang ya, sebagaimana yang Pak Jokowi katakan pada suatu kesempatan bahwa mereka sekeluarga atau beliau merasa terhina sehina-hinanya ya, direndahkan serendah-rendahnya, sehingga in time, pada waktunya, dan waktunya adalah waktu kini untuk menjawab semua apa yang dituduhkan ya, karena ini upaya untuk bukan hanya kaitannya pada diri Pak Jokowi tetapi penulisan sejarah Indonesia, bahwa Indonesia pernah ya dipimpin oleh seorang presiden yang betul-betul diserang dari sisi kiri kanan, dibangunkan framing atau kerangka bingkai tertentu untuk merendahkan martabat Pak Jokowi ya sebagai presiden yang gagal, yang sebenarnya adalah presiden yang berhasil, bahkan diberikan didesain sedemikian rupa sebagai presiden terkorup di dunia versi OCCRP. Dan ini yang perlu harus dilawan. Saya dalam hal ini sepakat dalam konteks apa yang dikatakan itu, tetapi ya dalam konteks jalan damai selalu saja, tetapi ada syarat-syarat yang perlu dilakukan, yaitu pengakuan. Misalkan Bang Rismon Rosuryo memberikan pengakuan, mohon maaf, dan mengaku bahwa apa yang dilakukan itu rekayasa belaka by design untuk satu kepentingan tertentu. Mungkin ceritanya akan lain, tetapi sekali lagi setiap orang punya hak hukum untuk melindungi martabatnya, sehingga itu semua kita kembalikan pada Pak Jokowi. Kita dukung saja proses-proses baik pihak Pak Jokowi, pihak Bang Rismon dan Rosuryo, silakanlah, ada hakim, ada wasit yang adil ya, sekalipun ada keraguan di pihak Mas Rosuryo yang kabarnya melakukan penolakan terkait dengan hasil lab forensik yang dilakukan oleh Bareskrim. Ya, sekali lagi biarlah dinamika dialektika ini terjadi dan kita tetap berpikir positif, stay positive thinking ya, dan berpikirlah positif secara terus-menerus sepanjang waktu untuk memberikan ruang bagi setiap orang untuk membela perkaranya masing-masing di hadapan hukum. Dan saya yakin hukum di Indonesia itu masih bisa diandalkan, dipercayakan, sehingga kita tidak perlu adanya tim independen atau intervensi dari pihak luar negeri seolah-olah kita adalah negara lemah, negara gagal. Ya, kita negara kuat, negara NKRI yang sedang melesat ke posisi sebagai salah satu top 10 negara terkuat di dunia. Dan saya kira itu sangat mungkin ya bagi kita untuk bisa menjadi negara dengan ekonomi kekuatan ekonomi terbesar, 5 besar di dunia, dan pada akhirnya meninggikan bargaining position atau posisi tawar di hadapan mata bangsa-bangsa. Dan ini adalah jalan yang akan ditempuh oleh Pak Jokowi, bagaimana martabat bangsa Indonesia ini tetap dijaga dengan membuktikan kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia bahwa apa yang diperguncingkan selama ini itu adalah ya produk politik, pertarungan ekonomi, pertarungan kapitalis, pertarungan ideologis, dan pertarungan-pertarungan yang lain, bukan partai politik.